그냥 불쌍하니까. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Syandar Movie nih. Kali ini lanjut ke episode 5 dan 6 nih. Oke, langsung saja kita rekap alur cerita filmnya. Episode 6 diawali dengan Wang Jia yang sedang dibicarakan oleh anak-anak kelas lain karena kejadian pelukan kaku. Saat bertemu Gong Ju-yong, ia tak menggubrisnya sama sekali dan pergi begitu saja. Saat di kantin, Gong Ju membicarakannya pada teman-temannya. Ia bertanya kenapa Jarim sangat dingin setelah acara retret sekolah itu. 안녕. Kyung-woo mengatakan mungkin ia begitu karena pelukan kaku kemarin. 이게 미쳤나 이씨. Di sisi lain, Wang Jia dan teman-temannya di ruang musik sedang mendesak Jarim agar mau pacaran dengan Gong Ju, atau paling tidak jangan memainkan perasaannya jika memang tak menyukainya. Nah, kebetulan Gong Ju juga melewati ruang musik dan ia mengenali suara Jarim. Saat ingin masuk, Gong Ju mendengar 불쌍하니까. malang bagi Gong Ju karena mendengar perkataan itu. Gong Ju yang kecewa pun berlari meninggalkan Wang Jia. Nah, setelah kejadian itu, Gong Ju selalu menghindari Wang Jia bahkan saat di toko pun. 안녕. 네, 죄송합니다. 불쌍한 놈이 엿듣기까지 하고. 아니 탓하는 게 아니고. 그만 좀 불쌍해 하라고. Setelah dari toko, Wang Jia pun pulang ke rumahnya. Saat itu, adiknya Wang Yulrim menertawakan video kakaknya yang mengenai pelukan kaku. Mengetahui hal itu, Jarim dengan teman-temannya pun berencana untuk melabrak orang yang telah mengupload video itu. Keesokan harinya, Gong Ju sangat galau dan selalu mengatakan bahwa ia sangat menyedihkan. 너 내가 불쌍해 보여서 인사해 주는 거지? 뭔 소리야? 내가 불쌍해서 노트 주는 거야. 내가 불쌍해 보여서 니네들끼리 가는 거지? Setelah itu diperlihatkan Jarim yang melabrak kelas 6, orang yang mengupload videonya. Namun tak berhasil dan malah ia yang seperti dipermalukan. Kembali ke Gong Ju, dia didatangi oleh seorang wanita kelas 2 yang bernama Jang Heri. Ia meminta nomor telepon milik Gong Ju-yong. Terlihat Jang Heri menyukainya. Setelah itu, Ju-yong bertindak menemui orang yang mengupload videonya itu dengan kekuatan menyedihkan. 진정해. 알았다고. 너도 나 불쌍해서 그래? 뭔 소리야? Orang tersebut pun langsung mau menghapus video tersebut. Keesokan harinya, Gong Ju berada di rumah sampai siang hari. Karena hal tersebut, Kyung-woo meminta Wang Jia untuk melihatnya apakah Gong Ju baik-baik saja atau tidak. Awalnya Jarim tak mau, tapi akhirnya ia pergi. Saat Gong Ju keluar rumah, ternyata sudah ada Jarim yang menunggunya. Mengetahui hal itu, Gong Ju langsung berlari dengan sekuat tenaga meninggalkan Jarim. Tapi 제일 불쌍한 모습을 보이고 말았다. 더 이상의 동정은 받고 싶지 않아. ia berhasil disusul oleh Wang Jia. Tiba-tiba perut Gong Ju berbunyi dan akhirnya Jarim mentraktir Gong Ju dan menjelaskan perkataannya waktu di ruang musik itu. Ia juga memuji nyanyian Gong Ju saat itu. Mendengar hal tersebut, Gong Ju sangat senang.
ia pun akhirnya berbaikan kembali dengan Wangja. Dan episode 5 pun berakhir. Episode 6 diawali dengan Gongju yang berlatih mengungkapkan perasaannya pada Jarim. Namun ia terganggu karena Jang Heri yang menelponnya. Saat mematikan handphonenya, ternyata Jang Heri sudah berada di belakang Gongju dan memaksa Gongju pergi bersamanya. Walaupun sudah menolak, tapi Gongju bisa apa? Akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan Kyungwoo dan yang lainnya. Di sisi lain, Wangja dan yang lain membicarakan Gong Ju-yong pasti akan menyiapkan sesuatu di hari Mawar Sabtu nanti. Tak sengaja mereka bertemu dengan Gong Ju-yong dan Jang Heri yang berduaan bersama. Saat melihat Jarim, Gong Ju langsung pergi meninggalkan Jang Heri dan menghampiri Jarim. Setelah kejadian itu, teman-temannya Jarim pun pergi menemui Kyungwoo untuk menanyakan siapa gadis yang bersama Gong Ju-yong. Kyungwoo hanya mengetahui jika gadis itu adalah kelas 2 yang bernama Jang Heri. Ju-yong tak bisa apa-apa karena takut menyakiti perasaannya. Setelah itu, Gong Ju selalu dihubungi oleh Jang Heri. Namun Gong Ju yang memang tak suka kepadanya memilih mematikan teleponnya. Kemudian Gong Ju bertanya pada Wangja apa ia sibuk pada hari Sabtu. Wangja pun menolak ajakannya dan tidak bisa. Ia beralasan sibuk. Gong Ju-yong akan tetap di kelas sampai ia mau menjawab ajakannya tersebut. Tapi pulang sekolah, Jarim ditemui oleh Jang Heri. Ia mengajaknya untuk bicara. Di sini Jang Heri menegaskan agar ia melepas Gongju dan tak mempermainkannya atau tidak mempermainkan perasaannya lagi. Ia menyatakan agar menolaknya dengan tegas, tapi malah ini yang terjadi. 나 너 좋아할 수 있게 해줘. 나 진짜 그저 나랑 아무 사이 아님. Setelah itu, Jarim pun pergi meninggalkan Jang Heri. Singkat cerita, Gong Ju mengajak teman-temannya untuk membantunya menyiapkan kejutan. Gong Ju bingung memilih jumlah mawar 99 atau 100. Ia pun bertanya pada Kyungwoo. Namun Kyungwoo malah menanyainya tentang Jang Heri. Tentu saja Gong Ju menolaknya. Ia berkata bahwa Jang Heri bahkan bukan tipenya karena ia terkesan bau rokok. Hari Sabtu pun tiba. Gong Ju sudah berada di apartemen Jarim dan menyiapkan kejutan. Ia ingin mengungkapkan perasaannya saat itu. Setelah itu ia memanggil Jarim. Gong Ju berkata bahwa ada kebakaran di apartemennya yang kenyataannya hanya orang yang membakar pot. Wang Jarim pun dengan tergesa-gesa pulang ke rumah. Dan ketika sampai, Gong Ju pun langsung menyatakan perasaannya. 마지막 한송이는 나야. Namun Jarim merasa kesal karena ia telah dibohongi. Ia berkata saat suasana hatinya yang seperti itu, ia tak ingin memacari siapapun. Gong Ju pun memohon memikirkannya baik-baik. Setelah itu, teman-teman Gong Ju menunggu pesan dari Jarim di rumah Gong Ju-yong. Saat menunggu, tiba-tiba ada pesan masuk yang ternyata dari Kim Byung-hun. Dan ya, 라면 끓여줘? 라면 없대. 라면 맛있지? 라면으로 시켜. 라면 줘. 라면 먹고 싶어? setelah itu ada lagi pesan masuk. Tapi karena terlalu lama, Kyungwoo pun mengambil HP Gong Ju dan membaca pesannya. Dan ternyata itu dari Wang Jarim. Dan Jarim bilang, 다음 주에 공개됩니다. 야, 이 개새끼야! dan episode 6 pun berakhir di sini.
Begitulah alur cerita drama Korea Love Revolution episode 5 dan 6. Bagaimana? Seru kan? Akankah perasaan Kung Ju-young diterima oleh Wang Jarim? Nah, kalau kalian penasaran, nantikanlah episode 7 dan 8 di video berikutnya. Cukup sekian video dari Mimin. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye bye.